Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, menjadi ibadah ketika dibacanya. Ya, Al-Quran itu pedoman hidup manusia, sumbernya di Al-Quran. Baik buruknya kata Al-Quran maka kita ikuti dalam Al-Quran. Kata Quran enggak baik maka jangan diikuti. Kata Quran baik ikuti. Jadi pedoman umat manusia adalah Al-Quran. Nah, kitab-kitab yang seperti ini dasar pokoknya adalah dari Al-Quran dan hadis. Ya. Kadang kalau orang-orang yang enggak paham itu, saya enggak mau ngaji. Katanya kitab-kitab ulama itu kan buatan manusia, mendingan saya ngajinya Quran aja. Repot. Di Quran nggak ada tentang wudhu, bagaimana caranya, bagaimana cara membasuh tangan, nggak diceritain di Al-Quran. Adanya di hadis. Di hadis juga nggak ada tentang masalah bagaimana cara menghadap kiblat, bagaimana cara takbiratul ihram. Adanya di kitab ulama, yang mana kitab ulama itu ngambil ijtihad kepada Al-Quran. Maka sebenarnya udah enak nih, kitab-kitab ini udah enak dipelajari. Ibaratnya ulama yang nanam padinya, ulama yang panen, ulama yang ngegiling berasnya, ulama yang masak nasinya, kita tinggal makan, udah disuapin sama ulama. Nah, kalau kita kembali ke Al-Quran lagi rada repot. Ya, ayat-ayat Quran itu sulit dipahami. Sastra yang paling tinggi adalah bahasa Al-Quran. Gak bisa kita terjemahin, gak bisa. Adapun terjemah yang ini mah terjemah lafaz, juga ada tuh arti perkata itu mah terjemah lafaz, artinya doang tapi bukan makna. Ya. Dibuka surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, ya, induknya Al-Quran, sebagaimana dijelaskan kemarin adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah jumlahnya berapa ayat? 10 orang baru yang jawab. Berapa ayat? 15. Berapa ayat? Apa-apa kepaksa juga ya. 7 ayat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, kebanyakan mayoritas Indonesia, hampir 80% mayoritas mazhab fikihnya ada di Imam Syafi'i. Nah, ketika sholat di dalam mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat Fatihah. Tapi ketika di Mekah enggak, Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung Bismillahnya sir. Kalau kita wajib dijaharkan dan wajib dibaca dalam ayat yang 7 jumlahnya, yaitu surat Al-Fatihah. Bismillah termasuk ayat dalam Fatihah. Maka ketika ada imam yang membaca surah Al-Fatihah, Bismillahnya disirkan, tidak dibunyikan, tidak dikencangkan suaranya, itu berarti di luar dari mazhab Syafi'i. Gitu. Kita belajar tahsin walaupun sedikit, yang penting diingat-ingat ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau sudah ada uzur nggak apa-apa ya, karena sudah usia uzur nggak apa-apa itu. Tapi yang masih muda nggak bisa, nah itu mah kelewatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Pertama ta'awudz, ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Sunnah baca ta'awudz, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada alif, ada ain, ya. Ini nggak apa-apa lambat ya, belajar agak langsung. Ada alif, ada ain. Pertama a, coba ibu a. A itu adanya aksal halqi di paling atas tenggorokan. A. Ada lagi ain, itu tempatnya khaysum. Apa ini namanya? Hidung. Kayak orang bindeng. Tahu orang bindeng ya? Orang sini bilangnya apa banyak? Bindeng sama ya? Ngiru. Bapak udah sehat, alhamdulillah mendingan katanya. Mendingan contohnya meninggal. Kata bindeng jadinya. Ada a, ada a. Maka yang pertama ta'awudz itu alif, yang kedua ain. A. 1, 2, 3 a. Saya baca, yang ibu ikutin. A'u. Nah begitu juga ngaji dah. Begitu doang ngaji termasuknya. Sekarang ain ya. A. Kita bikin makhraj. A'uda. Bau. Dulu diminum aja. Iya, serasa di padang pasir ini. Alhamdulillah air putih bagus, sehat. Jadi air putih itu ini sebenarnya bikin darah tinggi, kalau mau tahu. Ya, air putih bikin darah tinggi. Kata bapaknya, mah kopi kasih air putih. Mah kopi air putih. Dibilang kopi, darah tinggi, bapaknya dikasih air putih. Udah 2 Jumat dikasih air putih, biarin ya dukun sebut. Saya emang nggak nyuruh, cuma bilang doang udah 2 Jumat air putih itu. Karena emang air putih bagus air putih. Kalau air putih bagus buat perut, mohon maaf. Kalau jangan disangka jorok, tapi kalau susu nggak bagus di perut, bagusnya di dada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi huruf ain ya. Ain itu jadi benar-benar bunyinya ngedengung ke dalam hidung, dirasain dia khaizum. Sekarang ainnya aja, jangan pakai alif. A'iyauba. Hu'an ali a'na. Sebelah sini gak ada suara. Minal mu'ni. Ma'i'an ali'a. Bang beli bakso. Kok ibu begitu? Iya, saya baru belajar tajwid. Mau kemana? Ke pasar.
biar cepat bisa ngomongnya begitu. Udah sore, coba mandi. Main terus, mandi. Nah itulah, mama bisa. Nggak apa-apa. Namanya di rumah, jangan di jalan aja ya. Takut disangka orang gila. Di rumah aja, diam-diam. Coba itu apa namanya? Ambilin duit, kata suaminya, kata istrinya, di mana? Tuh di kotak. Jadi cepet bisa kalau air, ya. Anaknya naik pohon, jangan naik, turun. Jadi huruf A ya. Bedain antara alif atau hamzah dengan A. Beda. Anak a'udzubillah agak enak. Saya baca, ibu ikutin, ntar satu-satu kasih ustazah, nggak apa-apa pakai mic ya. Kalau nggak ini jamin aja dulu. Bareng dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita kepada lafaz apa tadi? Lu zarizubal barang. Ulangi ya. Zarizubal. Ujung lidah antara dua gigi sanayal a'la. Gigi depan, gigi susu apa gigi apa? Gigi depan. Gigi depan nih, si lidah yang ujung ditekan ke gigi itu. Zarizubal. Zazna minal muzni mazizan zaniza a'udzu ya. Coba itu mic-nya Pak Ustazah dulu yang mewakili, nah terus muter ke sono satu-satu pas sampai beres ngaji selesai. Kalau nggak dicoba gimana ya, siapa tahu yang benar yang mana yang salah, nggak ketahuan. Karena ilmu tajwid itu harus tatap muka. Bahkan ketika dalam fikih harusnya kalau ngaji itu ada kaum akhwat ditutup, kiainya nggak ngelihat, itu yang benarnya begitu. Tapi kalau ngaji tajwid itu harus melihat muka gurunya. Nah ini makanya biar ketahuan siapa yang salah pakai mic. Jadi yang salah juga jangan dikatain, nanti jadi takut malu. Ya, saya baca ntar untuk Ibu Hajah diikutin. Jadi dua ayat aja, dua kalimat. Pertama ta'awudz, yang kedua bismillah. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Terus Ibu RW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tadi setelah a'udzu billah, nah sekarang lafaz Allah billah.
billah itu ketika menyebut alif lam, namanya alif lam jalalah, itu kalimatnya tafkhim, tebal. Billah, a'udzu billah, ya, billah, tebal. Terus juga syaitanir rajim, to, sekarang to, ntar disambung lagi yang ngaji satu-satu. Sekarang to, taqitu batto, tutan tani tatana, nggak ada suaranya. Minal mutli Batiton Tanito, itu huruf to beda dengan huruf ta. Kadang mah tak begitu, to juga begitu. Ribet lidah kita mah, pabelit. To sirata himinasyaitan, to itu tarful lisan, ujung lidah. Jangan ditaruh di gigi tapi di belakang gusi gigi yang depan. Bagaimana itu? To. Ya. Dari mana ibu tuh habis kepempok? Kepempok. Iya. Kena apa? Bokol. Kena bokol. Ya, huruf to. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahid isnain salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ja ya, itu mudah kalau ja ya. Itu ta'awudz, alhamdulillah sudah lancar. Sekarang lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Billah. Ar-Rahman. Hahi haubah. Bau petek. Huhan hani hahna. Minal muhni. Mahihan haniha. Minal muhni mahihan haniha, itu huruf ha. Kemudian ar-rahim. 1, 2, 3. Ar-rahim. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lafaz Allah yang ada alif lam jalalah itu namanya dua harokat dibacanya mad. Mad artinya panjang dua. Ar-Rahman, lafaz mim yang pada alimat Ar-Rahman itu dibacanya dua harokat. Ar-Rahim itu namanya apa ibu? Mad arid li sukun, namanya mad arid li sukun. Ar-Rahim itu namanya mad panjang, arid artinya baru, sukun artinya sukun berhenti. Maka berhentinya itu baru, artinya baru bisa disambungkan kepada lafaz alhamdulillah. Maka Ar-Rahim bisa dibaca dua harokat, bisa dibaca 4 harokat, bisa juga dibaca 6
Harkat tergantung nafas. Kalau nafasnya masih bagus, enggak nafas bakok. Kalau nafasnya bagus, itu bisa dibaca 6 harkat. Maka kalau tajwidnya sudah bagus, mau pakai nada, mau pakai lagam murattal ataupun lagam qori, udah endah aja, udah enak aja didengarnya. Maka kita nanti sedikit-sedikit, walaupun sudah belajar tajwid di mana, tetap kita belajar supaya lebih bisa. Nah, contoh mad arid disukun dibaca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Saya mau imam tarawih ya di Jakarta itu 32 rakaat 23 rakaat, semuanya diwasal. Nah, ketika 4 harokat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau para qori biasanya 6 harokat. Kalau mad arid disukunnya Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat, tergantung nafasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngaji tajwid itu hukumnya mengkaji ilmu tajwid, hukumnya baru 12 orang. Hukumnya 30 orang. Satu lagi belum. Hukumnya wajib. Wajib maksudnya wajib itu adalah fardu ain. Itu dibanting dulu. Ini jangan sini. Nah, fardu ain itu dikerjakan sama kita, wajib sama kita yang kerjain, kita dapat pahala. Fardu ain fala mala yasqutu 'alal mukallafina, perkara yang tidak gugur oleh seluruh manusia yang mukallaf. Artinya fardu ain itu individu satu-satu wajibnya, ngajinya wajib. Maka tajwid itu menurut bahasa adalah tahsin, artinya membaguskan menurut bahasa, atau al-ityanu bil jayyid, mendatangkan sesuatu yang bagus. Nah, kalau menurut istilah adalah istilah tajwid i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha, memberikannya kepada tiap-tiap huruf dan juga memberikan kepada mustahaknya huruf. Jadi antara huruf itu punya hak. Si qaf punya hak untuk dibaca qa, si ra punya hak untuk dibaca tafkhim tebal atau tarqih dibaca tipis. Ada hak-haknya. Kita berikan hak-hak tersebut, namanya ilmu tajwid. Maka sehingga nanti ada istilah timbul lahan. Kalau mau dicatat boleh lahan. Lahan itu artinya berubah makna. Ya, mana maksudnya berubah makna? Maka kita baca dulu sedikit, ya nanti baru prakteknya. Kita baca lahan itu ada 2. Yang pertama lahan khafi, yang kedua lahan jali. Lahan, lahan. Apa itu lahan khafi? Yaitu khata'un yaqra'u 'alal alfadhi wa la yahillu bil ma'na wal i'rab. Lahan khafi adalah salah satu yang baru akan satu ucapan yang tidak merubah kepada makna atau i'rab. Contoh aturan dibacanya Allahu Akbar, ra-nya tafkhim tebal dibaca sama dia Allahu Akbar, bar. Itu lahan namanya, kesalahan, tapi tidak bisa tidak merubah makna, tetap artinya Allah Maha Besar, enggak merubah makna itu masih diampuni. Nah, yang parah adalah lahan jali. Lahan jali apa? Khata'u yaqra'u 'alal alfadhi wa yahillu bil ma'na wal i'rab. Salah satu yang baru yang kita ucapkan yang bisa merubah kepada makna dan i'rab.
Ya, dibaca misalnya Ar-Rahmanir Rahim, dibaca sama dia Ar-Rahmanir Rahim, lidahnya mungkin salah. Nah itu lahan jali namanya, salah yang fatal, bisa merubah makna, bisa juga merubah i'rab. Artinya i'rab itu syakal fathahnya berubah, maka maknanya berubah. Contoh, kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, ba-nya dipanjangin, timbul yatawalladu baina ra wal ba alifan, timbul antara ba dengan ra ada alif. Contoh, Allahu Akbar. Tuh. Maka kalau azan yang nggak punya ilmunya begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ba-nya dipanjangin, maka artinya Allah bedung gede. Allah bedung gede, parah. Maka kalau ngaji tadi kacau. Orang azan mentang-mentang bagus, nggak ngaji tajwid, salah. Kalau Allahu Akbar, nah harusnya gitu. Setelah ba langsung ro, ro-nya tafkhim tebal. Hu akbar. Yang nggak bisa azan aja di masjid pede banget nyalain speaker. Begitu azan saya dengerin lah kan begini, suaranya bagus tapi salah. Cicak sampai pada tawa di atas kompromi. Di salah itu katanya. Allahu Akbar. Nah, ba-nya dipanjangin, artinya Allah bedung gede, bukan Allah Maha Besar. Maka bahaya. Nah itu namanya lahan jali, yaitu sesuatu yang bisa merubah makna dan bisa juga merubah i'rab, merubah syakal, fathahnya jadi berubah. Nah mudah-mudahan dengan kita ngaji ilmu tajwid, bacaannya benar, bacaan sholatnya benar, diterima maslahat dunia dan akhirat. Karena sholat wajib hukumnya, baca Fatihah wajib hukumnya, maka mengkaji ilmu tajwid pun hukumnya wajib. Bisa enggak bisanya mah urusan Allah. Yang penting kita udah berusaha belajar. Ya, 5 menit lagi belajar kita. Maka kita udah berusaha di zaman Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim pengen dibakar oleh Raja Namrud, apa? Makhluk-makhluk Allah semuanya membantu membawakan air. Burung bawa air, semua bawa air, sampai semut bawa air. Apa kata burung? Ya semut loh, gua aja yang gede kagak mati tuh, api segitu gedenya bawa air dari laut, apalagi lu bawa air begitu kecilnya, nggak bakal mati, nggak bakal padam apinya. Tapi apa jawab semut? Burung, walaupun gua nggak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, setidaknya gua udah berusaha membawa air untuk memuliakan atau menghormati, menolongi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti kita, begitu ditanya bisa ngaji enggak, tapi sudah berusaha kayak semut tadi. Jadi enak ditanya sama Allah, Ibu, dulu di surga, di dunia ngaji, siapa yang ngaji Ustaz Irfan? Kocak deh tuh, tahu mulu, sampai ngompol gua gitu kan. Nah udah gitu, bisa enggak? Enggak. Tapi kan ngaji tiap harinya. Nah itu udah dibebas dari pertanyaan-pertanyaan begitu, karena udah menggugurkan kewajiban. Kayak tadi semut, walaupun api Nabi Ibrahim enggak padam, tapi setidaknya dia sudah membantu membawa air walaupun enggak padam. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang salehah, ya, orang yang selalu menuntut ilmu, dan juga dengan wasilahnya ngaji, cinta sama ulama, cinta sama pengajian, anak cucu turunan dijadikan orang-orang yang baik. Karena kita kumpul dengan orang baik, ja'alallahu lahu minal akhyar, Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah-salah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.